Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar? Semoga kawan pajak semua dalam kondisi yang sehat ya. Senang sekali kita pada hari ini bisa menyapa kawan pajak dalam acara podcast Ngosak Asik, Ngobrol Pajak Santai Asik. Nah, bagi kawan pajak yang terlewat episode-episode sebelumnya bisa menyaksikan di YouTube KPP Pratama Wonosari. Hari ini kita akan membahas tentang aspek perpajakan TK dan PAUD. Bersama saya Wiwin, hari ini saya ditemani oleh Kak Evanida. Halo Kak Eva. Halo Kak Wiwin. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik Kak, kita hari ini mau ngobrol tentang aspek perpajakan TK dan PAUD. Wah, menarik ini ya Kak. Iya betul sekali, apalagi beberapa bulan ini kita sering kedatangan wajib pajak dari TK dan PAUD ya Kak. Ya bener banget, Bunda-bunda PAUD ya biasanya. Betul. Nah, tapi ternyata walaupun mereka sudah sering datang ke KPP, banyak yang belum paham tentang tata cara pelaporannya maupun pembayarannya. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas tentang pelaporan perpajakan dari TK dan PAUD ya Kak. Ya betul. Wah, udah gak sabar nih kita mau kupas tuntas ya. Betul sekali Kak. Nah, yang pertama itu adalah terkait dengan NPWP-nya. NPWP dari TK dan PAUD itu sebenarnya masuk kategori NPWP lembaga atau bendahara Kak. Nah, sejak aturan PMK 231 tahun 2019 itu disahkan ya Kak, untuk PAUD dan TK itu bukan lagi termasuk kategori NPWP bendahara. Karena yang termasuk NPWP bendahara sesuai dengan PMK 231 itu hanya 3 Kak. Yang pertama itu instansi pemerintah, yang kedua adalah instansi pemerintah daerah, kemudian yang ketiga adalah bendahara desa gitu. Jadi hanya pusat, daerah, dan bendahara desa tadi Kak. Selain itu bukan termasuk bendahara. Jadi saat ini untuk PAUD dan TK itu masuknya ke lembaga. Baik, nah kalau masih ada TK PAUD yang NPWP-nya tertulis bendahara, itu gimana Kak? Nah itu harus diganti Kak, NPWP-nya harus daftar baru. Yang lama, yang masih ada tulisan bendahara silahkan diajukan penghapusan. Kemudian yang baru silakan didaftarkan. Untuk pendaftarannya bisa datang langsung ke KPP Pratama Wonosari atau bisa online di irek.pajak.go.id Kak. Gitu. Baik. Nah, kalau seumpama ini sudah berbentuk lembaga, bukan lagi bendahara ya Kak. Berarti untuk pengurusnya itu harus punya NPWP juga ya Kak? Nah, bener Kak. Jadi untuk pengurus itu harus punya NPWP dan statusnya harus aktif ya Kak. Gitu. Baik, nah kalau belum punya tuh Kak, gimana cara untuk pelaporannya untuk kepala sekolah maupun bendaharanya? Ya, untuk pengurusnya itu harus mendaftarkan NPWP terlebih dahulu ke KPP Pratama Wonosari atau secara online di irek.pajak.go.id. Tetapi Kak, yang perlu diingat di sini untuk pendaftaran NPWP orang pribadi yang berstatus laki-laki ya, itu bisa langsung di KPP ataupun online. Tetapi kalau yang berstatus istri itu suaminya harus punya NPWP terlebih dahulu Kak gitu. Jadi kalau suaminya belum punya NPWP, silahkan diajak mendaftar, bisa datang langsung ke KPP atau lewat irek.pajak.go.id tadi. Untuk suaminya hanya menyiapkan KTP dan KK, tetapi untuk istrinya silahkan membawa KTP, kartu keluarga atau buku nikah, kemudian materai 10.000 Kak gitu, karena berbeda formulirnya nanti yang diisikan. Baik, jadi nanti yang untuk bunda atau istri yang sudah menikah ini punya pilihan untuk ikut suami ya Kak? Iya betul, jadi kalau untuk istri itu ada 2 pilihan Kak Wiwin. Jadi bisa ikut suami dengan satu NPWP yang sama atau memilih terpisah dengan NPWP yang berbeda. Perbedaan dari memilih terpisah atau gabung itu adalah di kewajiban perpajakannya.
kalau digabung berarti yang wajib menjalankan kewajiban adalah suami, tetapi kalau terpisah yang menjalankan kewajiban perpajakan adalah masing-masing. Jadi suami yang menjalankan, istrinya juga menjalankan nanti gitu. Baik, nah kalau nanti misalnya kawan pajak mau mendaftar kemudian bingung, langsung datang aja ke KPP Wonosari ya Iya Kak? betul, bawa syarat yang sudah disebutkan tadi gitu. Baik, nah kita lanjut lagi Kak. Jika sudah punya NPWP atas nama lembaga TK atau PAUD, kemudian kewajibannya nanti apa aja Kak? Nah, nanti ada kewajiban perpajakan untuk pembayaran dan pelaporan, Kak. Tetapi sebelumnya saya jelaskan dulu untuk pendaftaran lembaganya ya, Kak. Tadi kan kita baru bahas terkait dengan pengurusnya, kepala sekolah dan bendahara. Nah, sekarang kita mau bahas untuk pendaftaran lembaganya. Jadi, untuk lembaga itu silahkan datang ke KPP Pratama Wonosari atau bisa online di irek.pajak.go.id. Untuk syarat yang disiapkan adalah surat pendirian sekolah atau SK pendiriannya, kemudian fotokopi KTP pengurusnya, kepala sekolah dan bendahara, serta fotokopi NPWP-nya, Kak. NPWP-nya juga NPWP kepala sekolah dan bendaharanya gitu. Jangan lupa bawa stempel juga. Kalau badan itu kan harus disahkan ya, jadi untuk pengesahannya itu pakai stempel itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kewajibannya. Nah, kewajibannya kita mau bahas yang mana dulu, Kak? Pembayaran dulu ya? Iya, pembayarannya dulu Kak. Baik, untuk pembayaran itu untuk PAUD biasanya ada 2 kewajiban pembayaran. Yang pertama adalah PPh pasal 21, yang kedua adalah PPh pasal 23. Kita bahas PPh pasal 21 terlebih dahulu ya. Kalau PPh pasal 21 itu adalah pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak. Nah, misalnya ada PPh pasal 21 atas gaji, kemudian PPh 21 atas honor. Kalau untuk gaji, jika penghasilannya di bawah 5 juta atau di bawah penghasilan tidak kena pajak setahun, yaitu 54 juta, itu belum ada pajak yang dikenakan atas gajinya, Kak. Ini gaji pokoknya ya. Tetapi kalau misalnya bunda-bunda PAUD ini dapat honor, misalnya atas uang transport, kemudian atas peserta kegiatan, itu dikenakan pajak. Untuk tarifnya itu adalah 5% dikalikan dengan penghasilan yang dibayarkan ya, Kak. Jadi kalau misalnya uang transportnya itu adalah 50.000, maka pajaknya adalah 5% dikalikan 50.000. Jadi uang yang diterima oleh peserta atau penerimanya adalah 50.000 dikurangi pajaknya tadi, yaitu sudah bersih dipotong pajak. Nah, kemudian ada lagi, Kak, kalau misalnya guru-guru atau PAUD ini pesen makanan ya, Kak, ke orang pribadi, bisa PMT atau bisa catering. Nah, ini juga dikenakan PPh pasal 21, Kak. Untuk perhitungannya adalah 50% dikalikan penghasilan bruto dikalikan tarif PPh pasal 17. Nah, kalau Kak Wiwi ini bingung nggak sih, saya dari tadi sebut PPh pasal 17 itu yang mana sih sebenarnya? Iya betul, Kak. PPh pasal 17 itu apa dan untuk siapa, Kak? Nah, untuk tarif PPh pasal 17 itu tarif progresif, Kak Wiwin. Nah, itu berlapis tarif untuk tarifnya ya. Misalnya untuk penghasilan 0 sampai 60 juta itu tarifnya 5%. Kemudian nanti kalau penghasilannya naik itu juga tarif pajaknya ikutan naik. Lebih gitu. besar ya, Kak, sesuai Betul. dengan penghasilannya nanti. Iya, betul itu. Jadi itu adalah untuk PPh pasal 21 ya, Kak. Biasanya kalau PAUD dan TK identiknya dengan 2 kegiatan tersebut. Bisa PMT atau bisa honor. Kemudian kita lanjut lagi ya, Kak, ke PPh pasal 23. Untuk PPh pasal 23 ini identik juga dengan jasa catering, Kak. PMT atau uang makan ya maksudnya. Ya, biasanya terkait makanan menyediakan ya. makanan atau snack. Nah, tetapi untuk PPh pasal 23 ini dikhususkan bagi rekanan dari PAUD atau TK yang berstatus lembaga juga. Bisa badan atau bisa PT. Nanti untuk tarifnya adalah 2%
dikalikan dengan penghasilannya, Kak. Jadi kalau misalnya PAUD ini order makanan di PT X sebesar 50.000, maka untuk pengenaan pajaknya adalah 2% dikalikan 50.000. Seperti itu, Kak. Baik, nah kalau misalnya snack atau cateringnya itu dipesan dari orang pribadi, apakah juga menggunakan PPh pasal 21 ini, Kak? Kalau untuk yang pribadi itu masuknya ke 21, Kak. Betul, kalau ya? badan baru masuk ke 23. 23, bedanya Betul. itu ya, Kak? Iya, betul. Kalau misalnya transaksinya dengan rekanan non NPWP itu juga ada pengaruhnya, Kak. Kalau non NPWP itu akan dipotong dengan tarif yang lebih tinggi 20%. Oke, jadinya Gitu. berapa itu, Kak? Jadi kalau misalnya 2% tarifnya jadi 4% kalau nggak punya NPWP, Kak. Jadi lebih besar ya? Betul. Baik, Kak, setelah tahu jenis-jenis pajaknya apa saja, sekarang kita akan membahas tentang pembayarannya. Itu pembayarannya pada tanggal berapa, Kak? Nah, untuk PPh pasal 21 dan pasal 23, Kak, itu pembayarannya paling lambat di tanggal 10 bulan berikutnya, Kak. Gitu. Jadi, untuk bunda-bunda PAUD jangan sampai terlambat ya untuk pembayarannya, karena kalau misalnya terlambat itu ada dendanya, Kak. Baik, jangan sampai terlewat dari tanggalnya ya, Iya, Kak. Kalau betul. untuk pelaporannya, Kak, itu maksimal tanggal berapa? Nah, untuk pelaporan SPT masa itu paling lambat di tanggal 20 bulan berikutnya, Kak. Jadi kalau untuk pembayaran itu kan sudah dibayarkan ya. Kemudian itu juga harus dilaporkan, Kak, di tanggal 20 bulan berikutnya. Itu paling lambatnya ya. Jadi untuk bunda-bunda PAUD ini juga jangan sampai terlambat, karena kalau misalnya terlambat itu dendanya Rp100.000, Kak. Lumayan ya, Kak. Jadi jangan lupa untuk lapor dan bayar tepat waktu ya, Kak. Iya, betul, Kak. Baik, Kak, udah lengkap sekali penjelasan Kak Eva hari ini. Kemudian ada yang mau disampaikan lagi nggak, Kak? Nah, mungkin ini tambahan ya, Kak, terkait dengan kewajiban satu lagi, Kak. Kewajiban pelaporan SPT tahunan. Nah, tadi kan kita sudah bahas SPT masa ya. Kemudian kita bahas SPT tahunan. Nah, untuk SPT tahunan, karena PAUD dan TK ini termasuk lembaga, jadi ada kewajiban pelaporannya. Untuk kewajiban pelaporan tersebut disampaikan bisa di periode tanggal 1 Januari, paling lambat di tanggal 30 April, Kak. Setiap tahunnya, Kak. Jadi bukan hanya setahun sekali ya, maksudnya bukan hanya di tahun depan aja, tetapi untuk tahun-tahun selanjutnya juga ada kewajiban pelaporannya. Nah, bagi bunda-bunda PAUD ini juga jangan sampai lupa. Karena kalau lupa ini dendanya lumayan, Kak. Berapa, Kak? Dendanya itu 1 juta, Kak. Oke, baik. Jadi yang SPT masa dendanya 100.000, SPT tahunan Dendanya 1 juta 1 juta rupiah. rupiah. Oke, Iya, baik, Kak. betul. Ada lagi yang mau disampaikan? Nah, untuk pelaporan SPT-nya, Kak, mungkin kalau bunda-bunda PAUD ini bingung, bisa langsung datang ke KPP, Kak, nanti dibantu di helpdesk untuk pengisian SPT masanya dan SPT tahunannya. Tetapi untuk SPT tahunan, bunda-bunda PAUD silakan menyiapkan laporan keuangan, Kak. Laporan keuangan itu ada laporan neraca dan laporan laba rugi. Jadi kalau misalnya wajib pajak itu dapat dana bos ya, Kak, itu kan biasanya habis ya buat pembelian bahan-bahan, kemudian ada Pembayaran konsumsi, gaji. iya betul, dan lain-lain itu nanti dituangkan di laporan keuangan, dituangkan di laporan laba rugi, Kak. Gitu. Jadi kalau bunda-bunda PAUD ini sudah punya laporan keuangan, nanti bisa datang ke KPP untuk mengisi formulir SPT tahunannya, Kak. Gitu. Baik, bagi kawan pajak yang masih bingung tentang penjelasan tadi, bisa datang langsung aja ke KPP Pratama Wonosari untuk dipandu oleh petugas helpdesk ya. Baik, Kak Eva, ini acara kita sudah berakhir. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Dan kita ingatkan lagi kepada para bunda PAUD semua, jangan lupa bulan ini lapor SPT masanya maksimal tanggal 20 Juli 2023 ya, Kak. Betul. Kak, ngomong-ngomong tentang bulan Juli, ada yang istimewa, Kak. Apa kayaknya ada yang spesial ya, Kak? Betul sekali. Apa ya namanya kira-kira? adalah Hari Pajak. Nah, Hari Pajak itu sedikit ya, Kak. Hari Pajak itu ditetapkan melalui KEP 313 2017
sebagai hari pajak yang diperingati di lingkungan DJP. Jadi Baik. ini asal mulanya Kak di tanggal 14 Juli 1945. Berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, itu dari Rajiman Widyoningrat itu kan mencanangkan bahwa pajak itu harus diatur sesuai dasar hukum ya, ada dasar hukumnya. Nah, itu kemudian dieksekusi di Undang-Undang Dasar Perubahan kedua, Kak. Gitu. Jadi itu adalah asal mulanya tanggal 14 Juli ditetapkan sebagai hari pajak gitu. Oke, yang setiap tahunnya kita Peringati ya? peringati Iya. sebagai hari pajak ya. Iya, betul. Jadi kita ingin mengucapkan Selamat Hari Pajak 2023. Rawat kebersamaan dan kuatkan tekad, wujudkan perubahan. DJP kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa. Sampai jumpa.